tumor di tulang ini kan ada itu penggantian sendi lutut dan sendi panggul. Tentang onkologi. Ya. Jadi untuk onkologi ortopedi atau bahasa awamnya adalah tumor untuk tulang. Sebenarnya tidak hanya tulang dan jaringan lunak di sekitar tulang yang melibatkan tulang. Jadi ada memang kita punya dokter ahli khusus untuk penanganannya ini, juga punya dokter patologi anatomi untuk membantu diagnosisnya. Dan tumor di tulang ini kan ada yang jinak, ada yang ganas. Tentunya itu tidak gampang, perlu modalitas yang banyak dan perlu keahlian khusus dan penanganan khusus. Ya, karena yang taruhlah ada tumor ganas tulang yang disebut osteosarkom yang dulunya harus amputasi. Kita sudah beberapa banyak pasien yang kita tangani tidak perlu amputasi tapi diganti semua tulangnya. Namanya megaprostesis. Diganti tulangnya tapi otot-ototnya masih. Jadi kualitas hidup dari pasien masih bagus, masih bisa beraktivitas dengan membuang tulang yang terkena tumor tersebut. Ya memang ini modalitasnya besar, tapi kita kerjakan pasien ini dan hasilnya cukup bagus. Gitu. Nah pertanyaannya tadi kan biayanya mahal. Betul. Megaprostesis itu prostesisnya saja sudah lebih dari 150 juta. Betul sekali. Nah kalau punyanya pakai BPJS kesehatan misalnya, apakah bisa dilayani? Selama ini yang kita kerjakan memang banyak yang pasien-pasien yang ber-BPJS. Karena memang kita merupakan subsidi dari rumah sakit sebetulnya untuk pasien-pasien yang masih ada harapan hidup. Tentunya kita assessment apakah ini sudah stadium berapa. Tentunya kalau sudah stadium selanjut, dioperasi tidak dioperasi sudah menyebar kemana-mana, ya kita kerjakan malah nanti jadi apa-apa. Tapi kalau belum kemana-mana, masih terlokalisir, kita ada mekanisme regulasi untuk penanganan seperti itu meskipun itu subsidi dari rumah sakit tanpa bayar asal sesuai kelasnya. Itu sudah beberapa pasien yang memang dari beberapa tahun lalu kita kerjakan dan hasilnya juga bagus. Jadi tidak perlu diamputasi tidak dipotong tempat ada tumornya tapi digantikan dengan semacam tulang pengganti namanya megaprostesis. Kenapa mega itu besar, prostesis itu pengganti protese, tapi dari ujung kaki bawah sampai ke panggul. Nah, itu luar biasa, itu hanya mungkin 2-3 rumah sakit di Indonesia itu yang mengerjakan itu, Bu. Jadi jangan khawatir apabila Anda merasa kok ada benjolan gitu, segera diperiksakan ya. Kalau benjolannya memang ada di tulang atau sebetulnya belum terlihat seperti benjolan tapi nyeri di area tulang, nanti bisa diperiksa apakah memang ada kaitannya dengan tumor. Gitu ya, betul sekali. Untuk selanjutnya untuk upper limb dan microsurgery. Jadi kita punya juga unggulan untuk hand and microsurgery, artinya bedah tangan dan bedah mikro, bedah yang pakai mikroskop. Nah, itu bedah tangan itu meliputi yang kasus banyak adalah semua kelainan yang di tangan, taruhlah misalnya patah di tangan, di lengan, itu termasuk, itu kan trauma. Terus juga trauma yang banyak susah diatasi dulu adalah namanya trauma lengan atas yang mencederai saraf plexus brachialis. Jadi tangannya sampai lumpuh, tidak bisa gerak, itu cacat istilahnya. Dulu memang susah ditangani, tapi kita dengan adanya 2 ahli bedah tangan
kita kerjakan dengan namanya rekonstruksi. Di mana kita cari otot yang masih hidup, yang saraf masih hidup, dipindah-pindahkan kayak kita nyambung kabel itu. Nah, jadi kabelnya dipindah-pindahkan sehingga masih bisa berfungsi dengan baik. Dan dari pasien-pasien namanya pasien brachial plexus itu cedera brachial plexus itu sudah ada komunitasnya, saling komunikasi dan bisa beraktivitas. Dia sering mengadakan pertemuan rutin itu, rutin, dan kita sudah sekitar hampir 100 lebih per tahun untuk operasi ini. Nah, ya mungkin kedepannya bisa hal itu dibantu ditangani dengan stem cell mungkin nanti kalau sudah berkembang lagi. Jadi fungsinya akan jauh menjadi lebih baik. Gitu. Jadi mungkin ada yang mengalami kelumpuhan sejak dari lahir ya dok. Bisa, biasanya karena bayinya besar atau juga karena kecelakaan lalu lintas ya. Jadi dari bahu sampai ke tangan. Jari, itu yang paling banyak karena dari kecelakaan. Karena memang lalu lintas semakin ramai Jadi tentu saja risiko kecelakaan jadi tinggi, masih cukup besar ya. Nah, kemudian kita beralih ke sport. Mungkin juga nanti sedikit dengan rekonstruksi yang dewasa dok. Jadi unggulan kita selanjutnya adalah tentang untuk adat rekonstruksi dan sport medicine. Jadi adat rekonstruksi merekonstruksi organ tulang atau sendi di orang dewasa. Contohnya yang kasus paling banyak itu penggantian sendi lutut dan sendi panggul. Nah, ini kenapa diganti? Karena memang rusak. Kita organnya itu semakin tua itu jadi aus. Nah, kalau sepeda motor shock breaker udah rusak diganti shock breaker gitu aja. Nah, itu kayak lutut ya. Itu rusak sudah, kalau orang awam bilangnya pengapuran. Nah, pengapuran itu kan kita menginjak 40 tahun itu sudah mengalami proses keausan. Nah, kalau sudah ausnya parah jadi rusak, itu harus ganti spare partnya. Nah, ganti spare partnya itu ganti sendi tadi, ganti sendi lutut, ganti sendi panggul, ganti sendi siku, ganti sendi bahu. Nah, itu yang sudah bisa dikerjakan. Bahkan ganti sendi jari itu juga ada, dokter. Nah, tapi itu cukup mahal dan kasusnya masih jarang. Itu semua kasus yang banyak di rumah sakit ortopedi adalah ganti sendi panggul dan sendi lutut. Sehingga pasien-pasien yang mengalami lututnya rusak parah, jalan pun sakit, nekuk enggak bisa. Kalau yang muslim sholat enggak bisa, diganti bisa kembali seperti semula. Tentunya ini kan namanya barang buatan manusia, imitasi, jangan disamakan persis sama buatan Tuhan, buatan Allah itu enggak bisa, ya pasti ada kurang-kurangnya. Tapi fungsinya sudah kembali seperti semula. Dan yang itu penting tidak nyeri ya, dok? Tidak nyeri, bisa beraktivitas. Nah, itu yang adat rekonstruksi. Kemudian yang sport itu sekarang kan juga anak-anak muda itu hobinya adalah sport. Cedera olahraga itu sangat banyak. Dan taruhlah cedera ligamentumnya, kemudian itu yang kejadian yang banyak, itu bisa juga didiagnosis maupun ditangani di rumah sini, mulai dari konservatif sampai operatif. Nah, itu yang juga merupakan unggulan kita. Dan kalau taruhlah pemain bola, pemain softball atau pemain volley, ada yang cedera ligamennya itu lututnya dioperasi dengan cara minimal invasif. Nah, tidak dibuka sebesar-besarnya, tapi hanya buka 1 cm yang rusak dengan metode artroskopi. Jadi tidak perlu dirawat terlalu lama, tidak ada irisan yang luas. Talinya disambung atau diganti dengan tali imitasi, dan bisa kembali berolahraga seperti sebelumnya, tentunya dengan proses. Setelah operasi kita rehabilitasi dan
rehabilitasi medik kita juga sudah punya kompetensi itu, punya alatnya untuk mengembalikan ke fungsinya bisa olahraga seperti semula. Itu Dokter Nah. Wah, sudah lengkap ya, pelayanannya sudah dijelaskan tadi sama Dokter Roman. Mungkin sebagai penutup Dok, apa pesannya untuk sahabat RSO yang sebetulnya memerlukan layanan di rumah sakit ortopedi, tapi karena ini masa pandemi, jangan-jangan nanti ketemu COVID. Jadi di masa pandemi ini kita juga di RSO sudah merubah prosedur untuk tata laksana pasien dirawat jalan maupun rawat inap. Jadi tentunya kita sangat ketat melakukan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah, apalagi kita institusi kesehatan. Dari mulai pengunjung maupun pengantar pasien sudah di screening dan wajib pakai masker, tentunya lah 3M itu ada. Kemudian juga mulai dari pendaftaran kita sudah punya aplikasi Siraja, sistem reservasi jalan. Jadi bisa kita mereservasi untuk pemeriksaan lewat aplikasi. Jadi saya nanti dapat antrian nomor berapa, datang enggak usah pagi-pagi. Kira-kira dapat antrian berapa, jam berapa datang, tidak usah menunggu lama. Dan di situ juga ada tentang screening COVID. Jadi kalau kita terkonfirmasi tidak boleh masuk. Jadi diharapkan pengunjung dan staf kita itu aman. Nah, kemudian untuk pasien-pasien yang akan dirawat inap, semua pasien yang akan dirawat inap kita lakukan screening PCR COVID. Jadi yang dirawat pun aman, insya Allah aman. Kalau ia terkonfirmasi COVID, kita punya bangsal khusus untuk merawat COVID. Kita langsung masukkan ke sana. Kemudian untuk pengunjung, pengunjung kita tidak selama pandemi tidak mengizinkan ada kunjungan. Nah, kalau untuk pendamping dari pasien kita fasilitasnya satu tentunya nanti kita lakukan yang ke depan yang penunggunya di rapid antigen. Jadi penunggunya pun juga aman, tidak menularkan ke yang lain. Dan staf kita juga screening rutin. Staf rumah sakit yang memberi layanan kita screening rutin, terutama yang bekerja di ruangan tertutup itu screening untuk swab PCR. Nanti kalau yang jadi yang dilayani maupun yang melayani itu sama-sama bebas COVID. Itu terus kemudian juga kita bisa melakukan telemedicine. Nah, mau mendaftarkan lewat telemedicine. Oh iya, saya jauh-jauh nih dari luar Jawa, nggak bisa nih pakai telemedicine. Nah, itu yang kita fasilitasi. Jadi mulai pendaftaran sampai konsultasi, ya kita fasilitasi itu. Jadi gitu. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Kalau masih ragu-ragu atau mau konsultasi dulu sebelum datang ke rumah sakit ortopedi, bisa menggunakan layanan telekonsultasi. Nanti kalau tertarik untuk melakukan layanan telekonsultasi, bisa dilihat di media sosial Rumah Sakit Ortopedi, di situ sudah ada keterangannya. Gitu. Saya kira sudah cukup mengganggu waktu Dr. Roman pagi ini. Terima kasih. Sahabat Sehat RSO juga mungkin sudah punya gambaran akan pelayanan unggulan di Rumah Sakit Ortopedi. Jadi silahkan datang, jangan ragu-ragu. Tentu saja untuk layanan rawat jalan dilayani di hari kerja. Bisa tadi sudah disebutkan Dr. Roman bisa mendaftar terlebih dahulu. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Semoga bermanfaat. Amin. Pastinya bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat. wabarakatuh.